Tujuan pembelajar khusus kali ini, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Alhamdulillah, sehat. Gimana nih? Perasaan ibu gimana hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga ya, sehat. Iya. Iya ibu ini. Kan saya bersama dengan ibu di sekolah sedang mencoba ibu Iya, bagaimana lancar? Alhamdulillah lancar bu. Kebetulan untuk minggu ini masuk modul 3 nih bu ya, terkait pengembangan pimpinan Ada modulan ya. betul bu. Nah kebetulan di modul 3.1 ini bagaimana tentang pengambilan keputusan oleh pimpinan sekolah. Makanya kami dijelaskan untuk mengambil Iya, silakan Bu Susi. iya seperti itu gitu. Jadi apa namanya nanti banyak nanti hal pertanyaan yang ingin saya wawancari dari ibu ya. Iya. Gitu. Ya, yang jelas ya, kebetulan nih Bu Suci ada yang sedang hangat ya tentang redistribusi guru. Nah, ini kebijakan pemerintah DKI dalam pemerataan penempatan guru di sekolah-sekolah baru yang kebetulan masih kosong gurunya. Ini menjadikan menarik Bu Suci. Terima kasih nih. Berarti ini salah satu contoh yang bisa Ibu angkat tentang kebijakan pendidikan. Siap, siap. Baik, baik. Baik ibu, langsung saja pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentunya saya mencari situasi di mana ada konflik ya, ataupun ada keduanya tuh lebih dari eh, nilai atau prinsip moral yang saling bertentangan. Misalnya ketika harus memilih antara menghormati privasi guru dan melaporkan tindakan yang berpotensi bahaya. Nah ini kan seringkali terjadi Pak. Jadi tentunya saya harus mengidentifikasi dulu. Selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang terlibat, lalu mempertimbangkan tentunya untuk konsekuensinya dari setiap pilihan yang mungkin. Seperti halnya yang saat ini mungkin sedang ada kasus atau permasalahan tentang redistribusi guru, di mana untuk memenuhi kebutuhan guru di tiap sekolah yang ada di DKI Jakarta, khususnya ini SMK. Jadi melihat mengambil keputusannya itu ketika peraturan itu sudah ada sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan. Nah, saya tindak lanjuti. apa yang biasa ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema etika atau bujukan moral? Oke tadi ya bu. Tentunya sesuai dengan anjab ataupun dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu membuat analisis jabatan guru dulu sesuai dengan kurikulum. Tentunya ini mengidentifikasikan ya, lalu mengumpulkan fakta ya dan informasi terkait, lalu mendengarkan berbagai arahan dari Dinas Pendidikan. Tentunya yang selanjutnya adalah bagaimana secara kode etik saya menyampaikan terhadap guru-guru di sekolah, lalu mempertimbangkan berbagai pilihan dan konsekuensinya. Nah, tentunya tidak lupa mendiskusikan dengan tim
karena kaitannya dengan jam mengajar guru itu kan dengan kurikulum. Maka yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin tadi ini harus menjaga keseimbangan ya antara berbagai nilai dan kepentingan, dan juga jauhkan dari kepentingan pribadi ataupun sikap menghakimi ya, untuk menjaga kekhawatiran dan keputusan yang salah ataupun menjadikan keputusan yang menjadikan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan tadi, 8 pertanyaan itu ya. Tapi saya akan coba simpulkan dari semuanya itu gitu kan. Yang intinya adalah bagaimana seorang guru itu berkolaborasi ya Bu ya dengan tim gitu kan. Bagaimana memajukan sekolah gitu kan. Terus bagaimana jadi pemimpin yang humanis ya Bu ya tentunya gitu ya. Agar memang intinya sih biar sekolah itu aman, damai, terjadi konflik di dalam atau konflik internal seperti itu gitu ya Bu ya. Nanti apa namanya hasilnya mungkin nanti akan saya perkenalkan ke Ibu juga nanti seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu ya. Terima kasih Bu Suci ya. Terima kasih dengan kehadiran Bu Suci ini menjadikan pemahaman bagi saya bahwa guru penggerak itu sangat positif untuk pengembangan dari pribadi guru masing-masing. Ya, silakan untuk bisa dilakukan tindak lanjutnya. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk wawancara Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika pendidikan? Iya, sebenarnya kalau kasus dilema moral atau pendidikan moral selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti misalnya kayak kami di sekolah khususnya untuk guru-guru BK gitu ya, tentunya kita banyak masalah-masalah yang dalam perspektifnya guru BK itu dalam perspektif guru maupun juga betul gitu kan ya. Jadi contohnya kayak kemarin kita dalam penentuan nilai KKM gitu kan, mungkin kalau ngikutin kurikulum mereka ya nggak usah KKM, tapi dalam kepentingan tertentu kita perlu KKM supaya nilai anak-anak itu kan baik gitu ya, dan mereka juga punya motivasi untuk akhirnya bisa prestasinya terus meningkat. Nah, hal kayak gitu kan tentunya bukan hal yang mudah ya, karena setiap orang merasa pendapatnya betul. Nah, itu ya seperti itu ya di sekolah dinamikanya. Iya, kadang-kadang itu ya, maksudnya apa, dilema etika itu banyak kejadian di lapangan sebenarnya ya gitu kan, istilahnya antara memang kita niat membantu siswa, bahkan mungkin istilahnya siswa juga gitu, tapi di sisi lain mungkin ada beberapa guru yang sepertinya agak berat banget ya untuk hal tersebut gitu kan, istilahnya seperti itu. Buat beberapa guru kan mungkin merasa nilai itu dalam tanda kutip tidak bisa sembarangan diberikan kepada anak murid ya, apalagi yang dianggap mungkin tidak kompeten, kurang kompeten, jadi merasa bahwa nilai tertentu itu mutlak hanya diberikan pada kelompok anak tertentu. Berikutnya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebencian? Iya, sebenarnya dalam mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah gitu, tapi untuk masalah-masalah itu saya upayakan bisa berkoordinasi dengan pihak yang lain, karena dalam sebuah keputusan itu kan nantinya yang akan menjalankan mungkin tidak hanya saya, tapi juga rekan-rekan teman yang lain, manajemen yang lain, dan juga seberapa besar risiko yang mungkin akan diterima oleh pihak yang akan yang melaksanakan atau yang terdampak masalahnya. Jadi sebisa mungkin kita mencari solusi
resiko yang ada ya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar? Iya, terkadang dalam masalah itu kan ketika misalnya ada pengambilan keputusan gitu ya, mungkin ada pihak yang sangat suaranya keras gitu ya, oh pengen ini, tapi sebenarnya terkadang bukan berarti pendapat dia harus diiyakan. Nah, terkadang kita perlu mendengar lebih banyak karena terkadang apa ya, ketika orang bicara, pihak tertentu bicara hanya ingin didengarkan dan merasa bahwa dia dimanusiakan gitu ya, dia pengen didengarkan walaupun mungkin sebenarnya dia juga tahu keputusan itu tidak akan mungkin pro sama dia gitu kan, tapi itu adalah sebagai bentuk bahwa kita sebagai manajemen itu memahami kondisinya seperti apa. Itu efektifnya adalah ketika kita bisa mengkomunikasikan keputusan itu kenapa kita mengambil A atau kenapa kita mengambil B gitu kan, karena ternyata ada yang lebih prioritas dan bisa jadi itu bisa diputuskan atau di apa ya, diwujudkan nggak sekarang tapi bisa waktu yang mendatang gitu. Jadi ya komunikasi gue antara pihak satu dengan pihak yang lain itu harus lancar ya. Komunikasi ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar? Ya mungkin tantangan terbesarnya tuh dari personal ya, maksudnya setiap orang punya kepribadian beda, tentu punya persepsi yang beda dan merasa akhirnya oh yang saya anggap benar ini, yang mereka anggap benar yang itu. Nah itu mungkin tantangannya seperti itu ya Bu ya, terlepas dari mungkin ada kepentingan tertentu, tapi saya rasa ya lebih personal ya tantangan itu tuh, karena ketika orang itu mungkin kan umumnya ya, ketika kita tidak mengabulkan atau tidak pro ke pihak A atau pihak B pasti ngerasanya oh saya tidak diinginkan atau saya dibenci, dan padahal mungkin kita bukan berlaku seperti itu gitu kan, ada hal-hal yang tidak mengenakan tapi harus dilaksanakan. Apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Mungkin kalau masalah atau dilema moral datang sih tidak terjadwal ya, itu kan datang pada saat-saat tertentu ya. Tapi saya rasa untuk menyelesaikannya kita mesti dengan kepala dingin dan tidak bisa langsung ya misalnya A atau B gitu, tapi kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait gitu, karena supaya Pak baik buruknya atau proses yang akan berjalan satu tidak lancar, kita semua bisa paham gitu, bisa sama-sama memahami bahwa resikonya seperti ini gitu kan. Jadi karena memang biasanya kalau dilema moral itu berhubungan sama orang lain ya, mau nggak mau kita juga harus bisa menyelesaikan dengan banyak orang gitu. Itu juga sih. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, saya rasa kepala sekolah punya peranan penting ya, karena sebagai tokoh manajemen tentunya beliau yang akhirnya bisa mengambil keputusan final gitu, dan juga mungkin lebih menenangkan ya pada pihak-pihak yang mungkin merasa tidak didukung atau tidak bisa kayaknya tidak dibutuhkan gitu ya. Saya rasa itu peran. Analisis dan refleksi. Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua pimpinan sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, pimpinan sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa bersalah. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ketiga, rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dari faktor risiko dan atau dampaknya. Yang keempat, saya akan menerapkan
pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Kelima, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Keenam, menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Dilema etika serta bujukan moral menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana.